Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Genap 2 tahun pandemi COVID-19 melanda Indonesia, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor yang terimbas paling parah akibat berbagai pembatasan yang dilakukan guna mencegah penyebaran virus COVID-19. Salah satu indikator nyata terlihat dari penurunan kunjungan wisatawan mancanegara. Badan Pusat Statistik mencatat pada 2020, jumlah Wisman 4,05 juta orang atau 25% dari total kunjungan Wisman 2019 yang mencapai 16,1 juta. Penurunan berlanjut di tahun kedua pandemi, di mana tercatat sepanjang tahun 2021 jumlah kunjungan Wisman hanya 1,6 juta atau turun 61,57% dibanding tahun 2020. Langkah pemerintah membuka Bali dan Batam untuk Wisman pada Oktober 2021 juga dihadang oleh merebaknya varian baru Omikron sejak akhir 2021. Dengan kondisi pandemi yang kerap tak terduga dan penuh ketidakpastian, pergerakan wisatawan Nusantara menjadi kunci. Wisatawan Nusantara lah yang berperan sebagai lokomotif dalam upaya pemulihan sektor parekraf Indonesia dari pandemi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan 2022 menjadi tahun pemulihan pasar wisatawan. Untuk kunjungan wisatawan mancanegara tahun ini akan ditopang oleh berbagai event internasional seperti MotoGP di Mandalika, Nusa Tenggara Barat pada Maret 2022. Menparekraf membeberkan berbagai strategi yang akan dijalankan di tahun pemulihan pariwisata, di antaranya pemulihan pasar wisatawan melalui penyelenggaraan event dan pemulihan industri pariwisata dengan adaptasi protokol kesehatan. Saya dalam perjalanan menuju Likupang nih, menuju airport, saya ingin mengucapkan apresiasi dan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersama-sama hadir pada acara pagi ini untuk menjaga momentum pemulihan pariwisata mengejar target 280 juta wisatawan Nusantara di 2022. Yeay! Jumlah Wisman tahun 2021 masih turun hampir 61% dibanding 2020. Delta, Omicron, but show must go on. Kunjungan wisatawan mancanegara tahun ini akan ditopang oleh event. Tapi tahun 2023 saya semakin yakin momentum ini akan semakin terbangun dan tingginya antusiasme wisatawan Nusantara menjadi roda penggerak geliat sektor parekraf saat ini. Lapangan kerja semakin terbuka karena tahun lalu 2021 kita menambah hampir 500 sampai 700 ribu lapangan kerja baru. Ini ditopang oleh pergerakan bisnis yang mengalami peningkatan sebesar 12% dibandingkan tahun 2020. Perubahan paradigma pembangunan pariwisata yang berkualitas mendorong kita lebih fokus pada sustainable tourism. Berarti kita harus punya penyediaan infrastruktur dasar dan penunjang pariwisata. Kita juga harus punya teman-teman media yang bisa memberikan diseminasi informasi yang positif bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan pembangunan sektor parekraf ini. Kami mengedepankan prinsip berkelanjutan dan berkeadilan, cerminan komitmen dari pemerintah dalam mewujudkan quality tourism, peningkatan konektivitas, pemasaran, implementasi CHSE, pengembangan atraksi, dan pemberdayaan masyarakat di sekitar destinasi. Yang menarik guys, nanti Bu Nike bisa cerita bahwa ditargetkan tahun 2022 ini angkanya cukup signifikan kenaikannya, yaitu 1,8 sampai 3,6 juta wisatawan mancanegara. Devisanya naik antara 500 juta sampai 1,5 miliar dolar. Dan pergerakan wisatawan Nusantara 260 sampai 280 juta pergerakan. Dan kontribusi terhadap PDB nasional naik menjadi 4,3%. Nilai tambah ekonomi kreatif ditargetkan 1.240 triliun. Ekspor mencapai 21,3 miliar dolar, naik 1 miliar dolar dibandingkan tahun 2021. Dan 400 ribu lapangan tenaga kerja baru berkualitas di sektor pariwisata, di sektor ekonomi kreatif 600 sampai 700 ribu. Jadi 1,1 juta lapangan kerja baru di sektor yang ditopang oleh kuliner, kria, dan fashion. Oleh karena itu, rencana kerja kami di tahun 2022 adalah pemulihan pasar wisatawan dengan event-led. Kedua adalah pemulihan industri pariwisata dengan adaptasi protokol kesehatan. Dan ketiga adalah pemulihan Bali dan destinasi pariwisata unggulan lainnya seperti Kepri, Toraja, dan lain sebagainya.
Deputi Bidang Kajian Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kurleni Ukar menjelaskan, target perjalanan wisatawan Nusantara mengalami perubahan seiring perubahan metode penghitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, di mana sejak 2019, penghitungan dilakukan dengan metode mobile positioning data atau berdasarkan pergerakan gawai. Dengan perubahan ini, estimasi jumlah wisatawan Nusantara di 2021 mencapai 525 juta pergerakan dan diproyeksikan meningkat menjadi 550 juta pergerakan pada tahun ini. Menurut Kurleni, dalam beberapa bulan terakhir tingkat penghunian kamar menunjukkan peningkatan yang menandakan bahwa wisatawan Nusantara sudah bergerak dan mulai pulih. Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia, Pauline Soeharno, menyebutkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi pariwisata domestik, antara lain tantangan konektivitas, kapasitas penerbangan, termasuk persoalan harga. Grup Vice President Marketing and Communication Smiling Tour and Travel Service Putu Ayu Aristia Dewi menambahkan, dengan kondisi saat ini pihaknya menerapkan strategi meraih pasar yang lebih segmented dan targeted, misalnya segmen lansia, anak muda milenial, dan keluarga. Lebih lanjut, Menparekraf Sandiaga Uno menyatakan bahwa saat ini ada pergeseran paradigma ke arah pembangunan pariwisata berkualitas yang lebih fokus pada pariwisata berkelanjutan. Seiring dengan gencarnya pengembangan desa wisata, salah satu sarana penunjang pariwisata yang juga dipacu adalah pengembangan akomodasi berupa homestay. Guna mendukung hal tersebut, PT Sarana Multigria Finansial atau SMF sejak 2018 menyalurkan pembiayaan homestay. Direktur Operasional dan Keuangan SMF Trisnadi Yulrisman mengatakan, pembiayaan homestay menyasar seluruh pegiat pariwisata di desa wisata. Trisnadi membeberkan, dana yang dialokasikan untuk program ini mencapai 20,2 miliar rupiah dan telah terrealisasi sekitar 8,2 miliar rupiah dengan jumlah 100 debitur. Trisnadi menambahkan saat ini terdapat 12 desa wisata yang sudah menerima fasilitas pembiayaan dari SMF, antara lain Desa Wisata Samiran, Ngelanggeran, Kuta Mandalika, Sembalun, Mertak, Bangsering. Untuk tahun ini, Perseroan Negara menyasar 5 lokasi baru di antaranya di Likupang, Labuan Bajo, Banda Neira hingga Papua. Sementara itu, Ketua Forwa Parekraf Isa Abdul Bari mengatakan, dengan jumlah penduduk Indonesia yang sebanyak 272,2 juta jiwa, sudah semestinya wisatawan Nusantara menjadi penggerak utama pariwisata di tanah air. Terlebih dengan banyaknya daya tarik dan objek wisata baru, serta program desa wisata yang tengah digalakan di Indonesia. Potensi pasar wisatawan Nusantara ke depan masih sangat menjanjikan. Tim Eljon Media melaporkan.